Selamat siang Bu. Ini kondisi sekarang lagi habis hujan, air lumayan tinggi lagi. Jadi memang kemarin kita sudah mulai pembuatan batu-batu bendungan baru supaya lebih lebih kecil, supaya pekerjaan struktur yang di sini ini udah bisa sampai ujung sekali. Ya, ini sudah mulai kita pembesian slope. Ini kita pakai tenda Bu, mohon maaf karena memang hujannya curahnya tinggi sekali intensitasnya. Mohon maaf, pergerakannya kita mesti pakai tenda. Ini slope kita Bu. Nah, ini struktur kita sudah seperti hampir semi jalan tol. Ini nanti besok kita udah mulai cor semuanya seperti yang kayak kemarin di sana. Ini besar sekali. Habis setelah cor dam, atasnya masih ada struktur lagi. Ini persis seperti saya buat di Lombok Bu, damnya kayak gini karena tanah kita seperti ini, curamnya tinggi sekali. Ini tanah kita Bu, curamnya ke atas. Ini yang saya bilang sampai 9 meter. Nanti dari balok ini kita masih naik beton lagi 2 meteran, yaitu buat turapnya, buat perkuatan. Dan ini adalah kolom-kolom per 3 meter. Ini kolom per 3 meter. Nanti di tengahnya ini adalah turapnya. Ya. Ini jarak kita sampai ke situ. Itu yang kemarin saya bilang 4 meter Ibu. 4 meter 4,1 kalau nggak salah kemarin, dikalikan tingginya 9 meter, itu nanti dia retaining wall-nya, penahan tanahnya, dikalikan sepanjang 55 meter sepanjang sana. Artinya jumlahnya kubikasinya adalah 1845. Makanya tinggal dikalikan saja, gampang sekali. Dia tinggal dikalikan sekali. Di sini rata-rata 3 truk. Bu, alhamdulillah hari ini saya janjian sama teman saya, mereka datang. Dia akan usahakan memakai mobil yang 7 truk, 7 kubik satu mobil. Artinya kubikasi daya tampung truk mempengaruhi nilai kita nantinya, alhamdulillah. Dia akan bawa yang 7 truk, yang 7 kubik. Artinya tinggal dikalikan saja. Kalau misalnya 1825 itu dibagi 7 truk, dibagi 7 kubik per truk, kita cuma mungkin nggak terlalu banyak, mungkin 500-an truk kan bolak-baliknya itu dia tadi. Kalau dikalikan 500.000, alhamdulillah kita cukup banyak efisiensinya gitu. Untuk pemadatan Ibu nggak usah pikirkan lagi, biar nanti orang saya aja yang bergerak ke sini pemadatan. Saya ada alatnya di workshop gitu kan, karena lumayan Bu, kalau kita kasih ke orang juga sayang sekali, lumayan mahal itu semuanya. Ini juga Bu, ini kejadian sekarang tadi hampir longsor lagi. Ini yang membuat kadang-kadang kita jadi deg-degan. Ibu kalau kita lihat di situ udah terjadi retakan-retakan lagi. Makanya saya harus buru-buru untuk uruk supaya tekanan tanah tidak kosong, karena udah ditahan sama urugan kita. Gitu kan. Nah, ini yang 4 meter tadi. Jadi dari kolom ketemu kolom lagi kita di sini aja sudah hampir 1 2 3 4 5, ada 7 kolom. Ini yang saya bilang batu besar ini ya dipertahankan, bukan ini ternyata menjadi perkuatan juga. Nah, oh ya itu Bu, itu bronjong orang yang terlalu maju ke dalam hingga membuat image-nya pengecilan. Karena di sini kita besar, kita hampir 6 meter, ini hampir 6 meter, konstan 6 meter. Nah, jadi punya kita sudah rata. Tapi karena punya dianya itu menjorok ke dalam sungai, jadi image-nya kecil. Itu yang mungkin dia akan nanti ditegur oleh Bapak Lurah, gitu kan. Kita akan terus ke sana sampai 55 meter. Nah, di sana itu rencananya ada mau bangun katanya Bu, dia tadi. Nah, ini yang nanti kita Bu, kalau kita lihat ini yang bikin saya kadang-kadang ngeri. Itu kalau saya zoom itu di situ, itu udah retak Bu. Udah retak, makanya tadi anak-anak saya suruh minggir, udah jangan dekat-dekat situ, takutnya ini hujan jalan terus. Jadi takutnya
clay tanah menjadi rendah dan yakin menjadi menggerus semuanya. Tapi alhamdulillah sih kita sudah kering, Bu. Di dalam tanah ibu itu sudah kering. Jadi ini adalah batas tanah ibu. Ya, sampai ke sana panjang 55 meter. Sampai sana juga 55 meter itu. Sekarang kita kalau ibu lihat dam kita udah melewati hampir 2 meter lebar atasnya. Artinya sudah seperti di atas nanti kita cor semuanya. Ini udah seperti jalan tol mini. Nah itu yang 4 meter ke sana itu yang saya bilang tadi buat urugan kita, Bu. Dari mulai sini sampai ke dinding. Itu ada 4 meter 10-an. Nah, itu ya tadi. Jadi batas tanah ibu otomatis tidak akan mengurangi. Ini konsekuensi daripada dam lebih ke tengah. Karena memang inilah batas tanah ibu yang ibu informasi ke saya. Jadi tanah ibu insya Allah nggak berkurang. Otomatis kalau ini sudah diuruk sampai atas, otomatis tanah ibu akan melebar sesuai batasan tanah. Karena itu nanti bisa menjadi area lahan tambahan, entah itu buat misal buat jogging track atau buat buat taman-taman. Itu bisa dipakai buat seperti itu. Dan ini ada nanti planning saya deck di sini, Bu. Jadi sana itu nanti di batas tanah itu saya buat trap tangga yang bisa ke bawah, bisa juga ke deck. Dan untuk yang itu yang lama itu tangga yang lama itu bisa buat jalan setapak juga yang bisa langsung ke kali. Ini Bu pembesian kita sangat rapat sekali. Ini sangat rapat sekali. Ibu kalau ibu lihat ini adalah tulangan-tulangan yang nongol. Tulangan-tulangan yang nongol. Nah, ini tulangan-tulangan kita yang nongol, Bu, dari bore pile. Bore pile yang tadi planningnya 1 meter 1, sekarang saya buat 1,5 meter 1. Artinya banyak bore pile yang saling udah hampir mendekati. Ini satu lobangan tuh tiap bore pile. Ini tiap bore pile. Ini yang nanti buat dinding kita, bisa buat jalan. Mudah-mudahan ini nanti bisa buat kita juga buat jalan. Ini penggalian airnya airnya udah nggak ada ke sini lagi karena udah dibendung oleh dam. Ini nanti kita nguruk dari sepanjang sana, Bu. Dari sana, ya, dari sana terus sampai ke sini, Ini nah, ini kita sudah mulai ke bawah, Bu. Ini hari ini saya bawa orang 3 lagi. Besok saya udah bawa orang lagi. Karena memang perlu percepatan mengingat udara kita hujan. Jadi memang kalau nggak cepat, saya takutnya beton yang sudah tergerus, kita nggak pindah-pindah, akhirnya air akan terus menetap di situ. Harus buru-buru segera bendung supaya air benar-benar mengecil ke sana dan nggak masuk dam kita, nggak menyentuh lagi area yang sudah dicor. Ini, Bu, ini batasnya. Ini batas kita. Ini yang ke 55 meternya. Jadi dari cor ini akan saya keluarkan angkur untuk mengikat slope beton nanti di atasnya. Gitu. Ini juga tadi longsor lagi. Makanya buat anak saya suruh nggak yang terlalu pinggir juga. Karena letaknya tiba-tiba, Bu. Karena memang hujan terus di atas, curahnya tinggi. Itu saya pikir ini udah cukup panjang, Bu. Ini yang membuat ini kita lebih rapih dari yang lain. Jauh lebih rapih, jauh lebih kuat juga. Lu bisa bayangkan tanah kita seperti ini. Dari bawah sampai ke atas batu semuanya. Ini lapis bawah, lapis terbawah pun semua batu semuanya. Jadi memang nggak mau, ini tangkap kita yang kemarin kita buat jalan setapak. Itu dia tadi. Ini juga masalahnya semuanya, Bu. Nah, ini bore file kita. Bore file kita
semuanya. Ini Pak Ahmad, Bu. Tuh. Pak Ahmad, Bu. Kita sekarang orang udah ada berapa Ahmad semua? Ya. Ya. Ini sudah orang kita sudah hampir 12 orang Pak Ahmad ya? 12 orang semua ya? 12 ya? 12 tambah tadi 3, 13. Dapat 16 orang, 14 orangan lah, Bu. Nanti datang lagi, dari bawa lagi. Dari proyek-proyek saya juga saya bawa lagi. Sekitar 5 atau 6, 8 orang. Karena saya udah mulai ke arah finishing. Udah mulai ke Batu Kali. Gitu, Bu. Demikian. Ini lagi hujan. Tadi hujan-hujanan, Bu. Kita juga hujanan, tapi tetap berjalan. Karena ngejar besok udah ngecor slope-nya. Ini yang sepanjang ini, Bu, dari mulai Batu Besar. Bu bisa lihat, perhatikan corannya sampai ke ujung nanti. Itu tiangnya ada sekitar 7-8 tiang ke atas yang nanti akan membelok ke sana. Ini udah saya belokin, Bu. Kalau nggak belok, ubikasi kita makin besar, malahan lebih besar. Saya harus buat efisiensi mungkin, terus karena strukturnya saya buat menikung supaya density tanah curamnya nggak terlalu curam. Dulu kan curam tanah ibu karena tanah ibu kan lurus, bukan miring. Itu yang membuat jadi atas besar, bawah besar, jadi sama. Makanya saya pikir saya bikin mau miringin supaya kubikasinya lebih kecil kemiringannya, gitu. Nanti informasinya saya laporkan ibu selanjutnya lagi. Ya Bu ya. Makasih Bu. Selamat sore.